ridhaan dari Allah. Nah, sekarang yang kedua, begini. Ibu-ibu perhatikan. Ada 3 rumus dunia, Bu. Pokok wong urip di donya mesti merasakan yang 3 ini. Ini tidak mungkin seorang manusia pun yang luput dari 3 hal ini. Kalau Anda luput, Anda angkat tangan, tak bikin bahan pengajian nanti. Serius ini, gak guyon saya ya, mendelik Ridi. Nomor 1, 3 rumus dunia yang manusia tidak mungkin luput darinya. Nomor 1, la salamata minan nas. Tidak mungkin Anda selamat dari gangguan manusia. Itu nomor 1. Tidak mungkin apa? Selamat dari gangguan manusia. Coba angkat tangan yang mulai lahir sampai sekarang gak tahu diganggu manusia. Angkat tangan. Angkat tangan. Yo entah suami, entah orang tua, entah anak, bahkan besan. Besan ganggu gak kadang-kadang? Kadang-kadang besan iki rada ya opo. Besanku iku papat, sing iki tok lho rada ganyang. Sing liyane Masya Allah. Nah, coba itu artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Poin pertama, la salamata minan nas. Kalau kita hidup di dunia, kudu ngerti namanya hidup bersama manusia mesti mendapatkan gangguan. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Grapia. Senang kumpul sama orang. Ada arisan datang, nanti tonggone mantu yo ngewangi, nanti ada tetangga kesusahan dia juga datang ke rumahnya menghibur. Pokok orang itu grapia, blater. Kalau bahasa Kasembonnya itu humble. Tahu humble? Humble itu kalau mau ngangkat panci panas itu pakai jampel. Humble itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu artinya yo sama, blater, grapia, wonge serawung. Serawung. Nah, maka orang yang seperti itu kata Nabi Muhammad apa? Wa yasbiru ala adahum. Dan dia bisa sabar kalau diganggu. Maka dalam hadis ini ada 2. Nomor 1, kalau kumpul manusia kudu sabar. Kenapa harus sabar? Karena kalau kumpul manusia pasti diganggu. Kadang-kadang orang lain tidak niat ganggu saja, kita kadang-kadang salah paham kok. Ada orang lain, kita berlima. Terus yang situ ini bisik-bisik. Langsung bingung. Kok ngerasani aku yo? Padahal ndak ngerasani. Cuma karena setan itu mbisii, orang ndak niat ganggu saja bisa jadi terkesan seperti ganggu. Maka kata Nabi Muhammad, wa yasbir, kudu sabar. Nah, orang yang senengane kumpul dan orangnya sabar itu yo kurang luweh. Kadang-kadang orang lain salah, ala wis gak popo jenengi yo manusia. Kadang-kadang dia yang salah, dia tidak pernah malu untuk minta maaf. Biasa, namanya juga manusia kan. Nah, dibandingkan orang yang tidak seneng kumpul, walladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru adahum. Kalau dibandingkan orang lain yang gak seneng kumpul, dia omah tok. Wes pokok ono manten, yus teko cret mulai maneh. Ono pengajian, gak wis aku tak ngrungokno YouTube ae. Terus ada acara lagi, rekreasi majelis taklim At-Tibyan. Rekreasinya ke Mekah Al-Mukarramah. Gak wis, gak melok. Hah? Terus dia bilang apa? Gak melok aku. Enggak ketemu wong-wong iku mesti dijak. Rasan. Nah, orang yang gak seneng kumpul, lihat apa kata Nabi Muhammad, dan ini gak mungkin salah. Biasanya gak kenean. Orang yang tidak seneng kumpul itu biasanya apa? Gak kenean. Diomongi titik, pore. Dikandani titik, tersinggung. Gak dijak titik, ngamuk. Nah, akhirnya karena dia gak kenean tersinggungan, akhirnya dia wes timbang aku loro hati terus, gak usah kakean
kumpul. Nah maka Nabi Muhammad ngomong lebih bagus orang yang sering kumpul tapi sabar. Dibandingkan yang tidak pernah kumpul biasa nih tersinggungan. Nah maka nomor satu Bu, kalau memang kita ngerti kita ini kumpul bareng manusia, yo harus paham pasti mendapatkan gangguan. Nomor dua, rumus dunia. Nomor satu, la salamata minan nas. Tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Nomor dua, la rahata fid dunia. Tidak mungkin bisa mendapatkan kenyamanan 100% di dunia. Tidak mungkin. Namanya dunia Bu, kepingin enak yo kesel dhisik. Kadang-kadang wis mari kesel, kroso enak gak suwe. Mari ngono sumpek maneh. Ada seorang perempuan diceritakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir. Ketika cerita mengenai apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu apa? Susah payah, kesulitan, kerepotan, kesumpekan, kesedihan. Itu namanya kabad. Wes artinya macam-macam. Intinya susah. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku telah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Di oma sumpek, di njobo panas, engkau nang omai dulur dadi omongan, metu toko omai bojo diilokno wong, balik nang omai bojo didadekno babu. Terus itulah kemudian orang hidup di dunia ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian apa? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Apa artinya latarkabunna tabaqan an tabaq? Kalian akan melewati satu jenjang untuk menuju jenjang yang berikutnya. Ibu-ibu dengerin, apa tafsirnya? Latarkabunna musibatan tilwal musibah. Kamu akan mendapati satu musibah. Kalau musibah yang satu selesai, disuruh apa? Siap-siap mendapati musibah yang berikutnya. Nah, musibah di sini artinya apa? Kesulitan, ujian, ketidaknyamanan. Nah, diceritakan begini. Ada seorang perempuan, kata Syekh Ali Sobuni. Seorang perempuan ini, suaminya rotok ngregetno. Ngregetno itu apa? Yo membalak. Ngerti membalak? Terus ngregetno lah. Menjengkelkan. Pokok ngomongnya kasar, ndak tanggung jawab, tidak pernah menyayangi. Pokok sumpek dia. Ini sampai si perempuan ini merasa sudah putus asa. Koyo wis gak iso bojoku iki. Dikereseki. Luar biasa Anda ya lihat juga ya. Top ya, Masya Allah. Sudah. Begini. Sudah, maka sampai si perempuan itu mikir apa? Waduh, ini tidak bisa ini. Gak iso ini, dipertahankan tidak bisa. Apa yang diputuskan sama perempuan tadi? Wes karuan kabur. Akhirnya perempuan itu pergi. Meninggalkan rumah suaminya ketika suaminya sedang bekerja. Harapannya apa? Dia mau pulang ke rumah orang tuanya supaya tenang, nyaman, damai, atine gak sumpek maneh. Sudah, ketika dia perjalanan pulang ke rumah orang tuanya, terdengar azan untuk sholat maghrib. Dia berhenti di suatu masjid. Ketika dia berhenti di suatu masjid, ternyata imamnya pas membaca ayat tadi. Dia baca apa? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu tahap untuk menuju tahapan yang berikutnya. Ini perempuan ngerti ayat tersebut. Satu musibah ditinggalkan, akan pindah kepada musibah yang lain. Satu kesulitan dilewati, akan disambut oleh kesulitan yang berikutnya. Satu ketidaknyamanan dia tinggalkan, dia akan masuk pada ketidaknyamanan yang berikutnya. Terus perempuan ini mikir, saya baru saja pergi dari rumah suami yang itu tidak nyaman. Sekarang hati rodok lego. Nanti masuk ke rumah orang tuaku, bakal juga merasakan yang sama.
Tapi bukan dari suami, boleh jadi dari orang tua. Dia mau kok kabur? Dia mau lagi, karepmu apa? Dia mau lagi, wong wedok kok gak taat sama? Jadi podo ae. Di rumah suami susah, di rumah orang tua juga bakal susah. Saya mau tanya, tapi mohon maaf ya, mungkin contohnya kurang baik. Tapi contoh ini mungkin yang bikin kita oh tiba no iyo. Ada perempuan Allah takdirkan dapat suami yang kurang baik. Akhirnya dia milih cerai. Apakah setelah cerai bakal bahagia total? Ayo. Belum tentu. Kemudian dapat suami yang baru. Apa ada jaminan suami yang baru bakal lebih baik dibanding yang sebelumnya? Belum tentu juga. Karena apa? Lo ini donyo. Kalau Anda kepingin nikmat yang sempurna, tenang yang sempurna, yo mati dulu. Nanti di alam kubur sukses, hari kiamat Allah takdirkan alhamdulillah sukses, baru nanti masuk surga dapat nikmat 100%. Maka saya punya guru, waktu masih di Libya dulu, ini guru ini luar biasa, namanya Ustadz Jazuli, orang Sudan. Tapi Masya Allah, sama murid, itu nganggep seperti sama anak. Kalau ngandan itu kayak sama anak. Sampai diurui cara masuk kamar mandi. Kamu lihat kamar mandi itu malah bagusnya pakai sendal. Khawatir ada kotoran segala macam. Sampai ngandani itu koyok ngandani anak. Sudah, apa yang terjadi? Suatu hari dia ngomong begini. Ad-dunya lan tu'tika kulla syai'. Beliau bilang sama murid-muridnya itu, ya bunai, kata beliau, nak, kamu harus ngerti, dunia ini tidak mungkin memberikan kepadamu 100%, tidak mungkin. Kenapa? Karena 100% itu nanti akan Allah berikan ketika kamu masuk surga. Jadi kalau di dunia ini gak mungkin jangkep. Ayo, Anda pernah lihat gak? Orang sing di dunia uripe jangkep, sogeh, sehat, anaknya api, rumah tangganya baik, ndak ada masalah. Pernah ketemu? Sing paling sugih di Gresik siapa? Ayo. Siapa? Ndak datang orangnya. La ilaha illallah. Padahal biasanya ndak datang ya. Coba cek orang paling kaya sak Gresik. Katakanlah satu nama, siapalah? Siapa? Haji Misri. Bisri, Masya Allah. Jangan. Nanti kalau dengerin tidak enak ini. Kalau di tempat kami, katakanlah ada satu orang. Sogeh pol. Sampai dia punya anak angkat. Diambil itu umur 3 tahun. Ketika anak angkat ini umurnya 5 tahun. Dibikinkan rumah. Yang rumah itu kalau diuangkan setara 7M. Mulai tanahnya, sak bangunannya, sak perabote. Lengkap. Padahal umurnya berapa? 5 tahun. Kemudian dia anaknya macung jadi bupati. Jadi setelah jadi Allah takdirkan kena kasus KPK. Dan Anda tahu nangkepnya kapan? Malam Idul Fitri. Padahal besok wes siap di rumahnya mau kumpul keluarga. Bapaknya yang kaya raya tadi sampai sumpek telepon sana telepon sini, atur sana atur sini, ndak bisa, sampai kebawa pikiran, terakhir meninggal dunia. Padahal wong paling sugih sak tempat di mana saya tinggal. Paling sugih. Sampai bupati ini kalah. Orang paling kaya. Tapi Allah uji apa? Ini saya sampaikan apa adanya ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Semua anak perempuannya dia punya anak laki, punya anak perempuan. Tidak ada yang rumah tangganya baik. Semua diceraikan oleh suaminya. Padahal secara harta duniawi. Ini kalau suruh beli Gresik kira-kira nutut duit. Uangnya luar biasa. Karena apa? Yo itulah hakikatnya dunia ini. Tidak mungkin mendapatkan di dunia ini sesuatu 100%. Ono wong sugih. Anaknya api. Rumah tangganya baik. Boleh jadi Allah cabut kesehatannya. Iya benda. Sebaliknya lagi. Ada orang sehat walafiat. Rumah tangganya baik. Anak-anaknya nurut. Masya Allah. Tapi secara keuangan pas-pasan. Bahkan terkadang kurang. Ada yang lain lagi, kaya raya, sehat walafiat, suami atau istrinya baik. Ya Allah takdirkan tidak punya anak. Loh, ya situ dunia. Cuma masalahnya dunia ini sawang enak. Mbek wong iku lho.
Gak ero deh, ayo ijo lure Pak. Maka dulu di acara TV ada acara televisi itu tukar nasib. Anda ikut waktu itu ya? Oh enggak. Lo kok tahu? Ada acara TV itu apa? Ngikutin enggak zaman itu? Yuk kira-kira 10 tahun yang lalu mungkin dia. Tukar nasib. Wong soge pindah urip di omai wong melarat 3 hari. Yang orang miskin tadi disuruh hidup di rumahnya orang yang kaya raya berapa hari? Sing soge enak, mari telung dino balik soge. Lah sing melarat wis telung dino nikmat, kolam renang, sauna, spa, shower, ruang makan, ruang tamu, tidurnya nyaman. Setelah 3 hari balik melarat mana? Itu saking apa? Saking supaya mereka merasakan ternyata tidak senikmat yang kamu lihat. Ini orang miskin yang masuk ke rumahnya orang kaya, seweneng tulinan cetekan lampu, tak tek tak tek, masya Allah. Bahkan yang lampunya itu tidak pakai skakel, pakai remote. Sewengi gak turun tulinan remote. Besoknya apa? Besoknya mulai kena rutinitasnya orang kaya. Bapak jam 9 acara di sini, ngeluh deh. Aduh. Jam 9 seket mari, nanti jam setengah 11 Pak ditunggu klien di tempat ini. Waduh. Nanti setengah 12 Pak ada makan siang bersama di tempat ini. Waduh. Nanti setengah 2 Pak, setengah 4 Pak, nanti jam 7 ada take and sampai pulang ke rumah setengah 1 malam kali ini. Jadi single wedok apa? Kena apa Pak? Remuk dadi wong soge. Nah, akhirnya dia tahu ternyata cuma sawang. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Ternyata cuma apa? Sawang sinawang. Karena setiap orang oleh Allah diberikan ujiannya masing-masing. Intinya di dunia tidak mungkin nikmat 100%. Nah, maka perempuan tadi yang kabur dari rumah suaminya ketika sholat maghrib kerungu imam baca ayat la tarkabunna tabaqan an tabaq. Apa yang terjadi? Dia mikir di rumah suami susah, di rumah orang tua juga bakal susah. Mendingan saya susah dan sabar di rumah suami dapat ridhonya Allah daripada saya susah di rumah orang tua tapi durhaka kepada suami. Ya itulah dunia ini. Anda mau pindah ke kutub utara podo. Anda mikir enak yo urip di Mekah, sholatnya terus di Masjidil Haram sama. Anda mau mikir enak ya wong Batu yo adem, KBKB murah, itulah jari wong Gresik. Orang Batu ngomong apa? Enak yo ndek Gresik kerja opo ae dadi. Ndek Batu iki enak angin tok kerja opo-opo angel, pajeke yo larang sama sawang sinawang. Karena rumus dunia yang kedua, la rohata fid dunia. Tidak ada kenyamanan di dunia ini secara sempurna. Mesti dalam satu sisi Anda dapat, di sisi yang lain oleh Allah dicabut. Tujuannya apa? Supaya kita ngerti hidup kita bukan di dunia tapi mengejar surga. Nomor 3, apa rumus dunia nomor 3? Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 apa? Tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Loh, ini majelis taklim lo diganggu. Ya kita konsentrasi ngurungokno konco nih. Ya apa? Tak kandani kan. Ngono ceramahnya aku gelek ngrungokno. Iki ada astagfirullahaladzim. Sik talaga tak ngrungokno dilu. Ya mandek dilu. Ini gitu ya. Memang itu yang saya maksud tadi ya. Nah itu dunia. Nomor 2 apa? Tidak ada kenyamanan sempurna di dunia. Allah tidak mungkin memberi 100%. Mesti salah satunya ada yang diambil. Supaya apa? Kita ngerti tempat kita bukan dunia tapi Nomor 3 apa? La najata minal maut. Tidak seorang pun yang bakal selamat dari yang namanya kematian. Ayo, angkat tangan sing kroso gak bakal mati. Angkat tangan. Ayo kita coba bareng-bareng kita masa di sini. Mati apa ora kira-kira? Ayo, coba yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari kematian. Namanya kematian ini, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka,
Kematian yang kamu lari, kabur, melarikan diri darinya, justru kematian itu yang akan mendatangi kalian. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Misalkan orang itu oleh Allah ditetapkan meninggal di suatu tempat, maka Allah akan jadikan orang itu punya keperluan di tempat tersebut. Akhirnya Allah cabut nyawanya di tempat itu. Entah arisan, entah bahkan takziah. Sampai pare karena memang dituliskan oleh Allah meninggalnya bakal di pare. Ya Allah bikin ada acara di pare. Orang Kasembon ditakdirkan meninggalnya di Gresik. Jangan sekarang. Sik liyane contoh nih. Apa contohnya ya? Orang mana? Gak usah contoh Matius ya, medeni ya. Ya Allah. Medeni ngomong mati itu langsung kayak aduh gak nafsu. Tadi pastelnya itu enak langsung hilang rasanya. Ini kerungu mati itu hilang. Nah sudah, maka kematian itu akan mendatangi kalian. Dan hebatnya apa? Rezeki pun sama. Gak usah ruwet. Rasulullah mengatakan, "Lau anna ahadakum yahrubu min rizkihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquh kama yudrikuhul maut." Kalau ada orang lari dari rezekinya, moh aku moh, dikai duit, moh, melayu moh, dikai omah, dikai motor. Kayak no aku, ya saat durunge Anda, saya tak tarik dhisik, aku ae. Ya, misalkan dia lari dari rezekinya, dia lari, tidak mau dapat rezeki. Apa kata Rasulullah? Maka rezeki akan mengejar dia, sebagaimana kematian akan mendatanginya. Jadi antara rezeki dan mati itu podoplek. Sak melayu-melayune awak tetap ketangkep. Orang itu sak males-males selek takdire soge. Tonggone ngeluh, kok iso yo. Sekolah biyen goblok pol. Kelas 4 itu lo 3 tahun. Ada yang begitu? Bahkan ada orang gak lulus SD. Iku lo gak lulus SD, saiki jadi juragan kapal. Borong wesine kapal. Padahal SD, terus ngomong sama anaknya, wis nak gak usah sekolah nak. Ternyata kunci soge iku gak lulus SD nak. Ya keliru maneh. Rezeki itu di tangan Allah, sebagaimana kematian ada di tangan Allah. Maka para ulama bilang apa? Syai'ani nashkurullah ala annahuma biyadillah la biyadil bashar. Ada 2 perkara kita terima kasih sama Allah. Karena yang 2 ini di tangannya Allah, bukan di tangan manusia. Kalau di tangan manusia, remuk kita ini. Apa 2 hal ini? Nomor 1 kematian. Kalau kematian itu di tangan manusia, saya tidak senang sama orang, langsung moro-moro mati. Tapi kan nggak begitu. Tidak seneng-senengnya kita sama orang, ya tetap kalau dia belum waktunya mati, bakal mati apa enggak? Tidak mungkin. Maka kita bersyukur kepada Allah, kematian itu berada di tangan Allah. Nomor 2 apa? Rezeki. Coba rezeki itu di tangan ketua majelis taklim Atibian, waduh liane melarat kabeh. Ketuane tok sing sugih kono ojo. Pokoknya butuh teko nang aku tak kei. Tapi ojo sugih, engko sombong kon. Ya, aku tok lek sugih so gak sombong iki aku tok. Lek kon iki potensi sombong. Nah maka kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? 2 perkara ini ada di tangan Allah. Dan Allah melakukannya sesuai apa yang Allah kehendaki. Nah sudah, ini 3 rumus orang hidup di dunia. Nah sekarang poin ketiga Bu. Lek dilarani wong. Dilarani itu apa? Disakiti. Dan terkadang yang nyakiti kita itu bukan orang jauh. Malah kadang-kadang potensinya itu dari orang dekat. Kenapa dari orang dekat? 24 jam bareng. Sehari gak pisah blas. Seminggu 7 hari ketemu. Gak tahu pisah. Kalau orang jauh kadang-kadang sekali ketemu basa-basi. Ya apa kak, sehat kak, alhamdulillah ya Allah kak, tambah ayu padahal elek. Tapi ya, namanya orang jauh ya. Namanya orang jauh, kepingin sekali ketemu orang itu nyeneng no hati nih. Tapi kalau orang deket coba, kita diet, wis oleh 3 wulan, kan kok lemu yo. Loh, akhirnya orang merasa diet 3 wulan diwara, itu mentolo marut lambene ya Allah, golek parutan kelopo.
Kon lek ngomong sing enak lho ya, iki 3 wulan iki. Aku diet, olahraga, gak mangan. Lek bengi ku kate turu, wis aku ikhtiar. Ya apa kate turu carane cek iso keringetan sampai aku kate turu ngepel dhisik. Kok wis 3 wulan kok warah? Nah, coba itu orang deket. Nah, maka sekarang jamaah, Anda silakan tulis. Ada 3 cara membalas kezoliman. Jadi kalau Anda dizolimi orang, ada berapa cara untuk balasnya? 3. Yang ketiganya ini boleh, tidak berdosa, dan bukan aib. Boleh? Artinya ya memang oleh syariat Anda dikasih kesempatan. Dan tidak berdosa berarti dia bukan perkara yang haram. Dan ketika Anda lakukan itu bukan aib. Berarti kalau Anda melakukan itu Anda gak akan dinyek sama orang. Ya opo sih kok ngono? Ndak. Kenapa? Karena memang 3 perkara ini boleh dilakukan ketika Anda sedang dizolimi. Siapapun, entah orang tua, pasangan, anak, tetangga, teman, siapapun. Wis pokok ketika Anda disakiti orang, Anda punya 3 pilihan cara untuk membalas. Nomor 1. Nomor 1. Pelan. Kita ulang dari awal. Gini, nomor 1, ingat hidup kita untuk siapa? Allah. Bukan mencari penilaian manusia. Supaya apa? Urip di dunia tetap lurus, gak tola-toleh, opo jarine orang. Paham ya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, lihat wis pokok fokus yang penting Allah seneng. Yang penting Allah ridho. Biarkan manusia mau ngomong seperti apapun, termasuk manten. Manten itu kan sekarang kalau sederhana tadi omongane wong ya apa sih padahal sugih. Kok undangannya mek ngene tok. Sekarang orang manten coba undangannya kayak apa? Lo ndak. Yang kaya itu gak gelem kertas biasa. Mesti yang kandel itu bisa jadi 1 undangan Bu, regani sampai 20.000. Ndak boleh berapa? Lah malah lebih kan? Terus undangan itu sama orang dipakai apa Bu? Apa dipasang di lemari souvenir gitu? Kan ya ndak juga. Nah, maka kalau ngurusi omongan wong ya itu tadi nih. Gawe undangan sing 1 undangannya 40.000, 60.000. Padahal ndak ada Tapi kalau kita fokus yang penting Allah ridho, mendingan duit tak simpen, nanti mari mantu tak sodakoh nonang panti asuhan. Mana lebih baik coba? Mendingan duit tak simpen, nanti setelah mantu tak gai nukokno anakku omah. Kan lebih bagus daripada pesta pora itu biasanya karena merhatikan ucapan siapa. Nah, ya apa sih sogih mosok mangan nih mek ngene to. Atibian iku lho ngundang sak wen-wen. Mosok sekali ngundang suguhane mek pastel. Ndek Malang iku lho ben minggu ngundang ya pastel ya sambusa ya keroket, ya ono lumpur Malang. Oh masih dibuatkan? Ya paham ya. Orang Arab itu punya moto Bu. Motonya orang Arab itu begini. Al-labib, labib itu orang cerdas, clever. Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang itu kalau cerdas cukup dengan isyarat wis ngerti. Maka kecerdasan Anda dipertaruhkan di sini. Sudah. Poin kedua. Rasulullah memberikan, para ulama menunjukkan kepada kita rumus dunia ada berapa? 3. Nomor 1, tidak mungkin selamat dari gangguan Berarti selama kita kumpul manusia, kita bakal tetap menerima gangguan. Syaratnya cuma 1, kudu sabar. Nomor 2, tidak ada kenyamanan sempurna di dunia. Karena Allah tidak memberikan 100% di dunia, tapi nanti dikasihkan di mana? Maka orang yang Anda lihat senikmat apapun uripe, mesti ada 1 yang dicabut. Saya punya keluarga di suatu tempat, tidak saya sebut karena sekarang live ini rotok medeni. Itu Anda tahu kerjaannya apa? Kerjaannya apa? Borong besinya pelni. Karena dia zaman dulu itu, dia orang deketnya cendana. Sehingga kalau ada kapal-kapal yang sudah tidak dipakai, itu dilas, digerajeni, itu kapal besinya diambil.
Tapi yang diambil, yang dibeli kapal yang mana, yang diambil kapal yang mana. Sing wesine luwe akeh, luwe gede, luwe kandel. Anda tahu kira-kira 5 tahun menjelang wafat, ini tulang pahanya diganti besi. Karena terjadi pengeroposan tulang segala macam, akhirnya menjalar, dipotong diganti apa? Titanium atau apa namanya? Platina, plat nomor mobil itu loh ya. Diganti pakai itu. Nah artinya wis sak sugi-sugi wong mesti gak akan sempurna. Nomor 3, tidak ada seorang pun yang selamat dari kematian. Nah sekarang poin ketiga, tulis. Ada 3 cara membalas kezoliman dari orang lain. Nomor 1. Coba angkat tangan yang sering dizolimi orang. Anda bukan korban ya, Anda pelaku ya. Saya lupa saya, ya Allah ya. Anda korban atau pelaku? Yos kadang-kadang korban, tidak jarang juga jadi pelaku ya. Lawang sing gelek dirasani itu ciri kalau dia sering rasani. Pokok aku nang dindi kok dirasani terus yo introspeksi. Berarti sampean nang dindi yo gelek rasan, gak usah kaget. Wis lah. Allah itu maha adil. Disebutkan kama tadinu tudan al jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas percis seperti perbuatanmu. Sebagaimana kamu melakukan sesuatu, maka hasilnya seperti yang kamu lakukan. Jadi gak usah kaget lihat digepuk uang. Kok gepuk? Ya berarti saat durunge gelek gepuk. Lu kok ngilokno aku? Ojo repot. Iki peringatan, jangan-jangan sebelum ini kon juga sering ngilokno. Nomor 1. Orang yang dizolimi orang lain boleh membalas sesuai kezolimannya. Dikampleng. Pok. Balasan. Pok. Boleh apa enggak? Boleh. Ayatnya ada, hadisnya ada. Boleh. Selama balasannya tidak melampaui batas. Sesuai kadar kezolimannya. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Keburukan yang sesuai, sama, serupa. Jadi ketika Anda dirasani, rasana no wonge. Ketika Anda dilokno, hei lemu. Balasan. Hei gendong. Gituin. Itu Anda tidak dosa. Itu ayatnya. Dalilnya apa? Hadisnya. Rasulullah bersabda, al-mutasabani, 2 orang sing ilo-iloan. Ilo-iloan itu apa? Saling mencela. Dosanya kembali kepada yang memulai. Malam ya'tadi ats-tsani. Selama orang yang membalas tidak melampaui batas. Jadi kalau Anda diilokno wong, terus Anda balas ngilokno, Anda tidak dosa, malah dosanya dia double. Dia dapat dosa menghina, plus hinaan Anda yang itu seharusnya dosa, itu yang nanggung orang yang garai tadi. Maka jangan jadi ngerti enggak? Jangan jadi pemula. Ojo garai wong. Karena kalau orang yang balas, dosanya kembali kepada yang menyebabkan dosa itu terjadi. Contoh, zaman SD dulu. Tapi SD-nya kita beda ya. Saya SD itu saya kan sekarang 20. Biasa aja. Anda, ini kita ngaji ngeresiki hati. Jangan sampai, umur saya 27. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini ngaji tiap bulan hasilnya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Sudah, guyon-guyon ya. Sudah. Zaman saya SD, Anda tahu bullying enggak? Perundungan. Dulu ada. Oh bukan itu bahasanya. Zaman biyen ya biasa. Dilokno koncone. Diganggu koncone. Biasa. Mulai zaman saya kecil itu sudah ada. Dan bukan ringan. Yo parah. Tapi anak di zaman itu mentalnya kuat, jadi digarai koncon itu ya. Sampai di zaman saya Bu, itu teman saya pipis di toilet, roknya digantung di pintu toilet. Itu kita ambil roknya.
Kita ambil, metu nggih godhong. Lo serius. Dan itu tidak jadi masalah. Yo, tetap yo itu tidak boleh ditiru dan itu tidak baik. Cuma itu selesai di sekolahan, selesai. Dipanggil guru, dijemur di depan tiang bendera mulai jam 7 sampai jam 12 awan, metu karing goreng tok ini. Anda tahu kerupuk udang? Kalau mau digoreng ya apa? Iki jemure mari karing goreng tok ini. Sampai mulai kumus-kumus raya bangireng. Umi tanya, mama saya tanya, kenapa nak? Ngomong gak wani. Karena kalau sampai orang tua tahu, ditambahi. Bener apa enggak? Sekarang, karena orang tuanya saya ngurui ngalem, dia pak no, dijewet. Ya Allah, iki songgare mati loh dijewet iki. Iki dijewet iki lah sampai memar, iki perlu transfusi darah iso sampai 3 liter loh iki. Jadi orang tuanya pun lebay. Sampai sekarang uang iku wedi mondokno anak. Saya di pondok malam pertama di pondok. Malam pertama. Karena saya tidak ikut ospek. Teman-teman saya itu masuk ke pondok 4 hari sebelum masuk sekolah. Karena apa? Masa orientasi santri, ospek. Saya tidak ikut. Saya masuk minggu malam, Senin pagi sekolah. Masuklah saya minggu sore datang. Diantar umi saya, diantar abah saya bawa selimut segala macam datang, taruh kamar. Sudah setelah sholat maghrib, gak ada sholat isya, makan malam. Nah waktu makan malam ya biasa, jenenge gak kenal konco kan, belum kenal semua. Makan sendirian. Sampai kamar dikawampleng sama teman saya. Pak Wok, Arab. Lek mangan kau lek dewian. Kudu kumpul mbek koncone. Saya bu jerone hati, ya Allah. Sikat pertama di pondok. Pincang, apa kata gurunya? Ibhath anni ghairak. Carikan selain kamu. Si murid bilang, loh kamu, saya kan kepingin dapat pahala, nuntun guru. Supaya saya dapat keutamaannya, dapat pahalanya, dapat barokahnya. Allah ridho sama saya, ilmu saya jadi ilmu yang penuh manfaat, ilmu yang berkah. Kata gurunya apa? Saya bukan masalah pincangmu. Tapi saya khawatir nanti kita jalan bareng ini menyebabkan orang lain berdosa. Nanti orang lain ngelihat kita terus ngomong apa? Si buta dituntun. Saya tidak mau. Saya tidak mau saya menyebabkan orang lain itu loh bagus. Maka jangan menjadi pemicu. Maka kalau lapo-lapo bu, sing normal-normal saja. Saya sering ingatkan ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu lek wis ngaji itu kan rodok ya opo gitu ya. Nyeluk koncone itu wis ukhti. Wis ta mbak, ngono pantes. Gak pantes. Kemudian kalau di Malang, sekarang ndak, zaman dulu keren tuh kalau manggil temen ibunya apa? Tant, rodok keren didi, onti. Rodok keren didi. Sekarang ndak ada, wala tante, wala onti. Sekarang apa? Amah. Amah. Ngerti ndak amah itu? Maksudnya amati. Karena mereka sudah ngaji, belajar bahasa Arab, mulai Arab sentris. Ammah. Sana ikut sama Ammah Luna. Saya ngerungok niki rada ya apa ngono? Ya Allah. Terus sampai ngomong tante lo gak pantes. Kok ditambahi? Sudahlah, yang normal-normal saja. Maka salah satu contohnya begini, salah satu contohnya ya. Ya gitu loh, api, mbok deh, luwe pantes. Karena wajah itu ya mempengaruhi lah ya, astagfirullahaladzim. Sudah. Ini contoh kisah nyata, ini contoh saya tidak buat-buat. Begini, ada ibu-ibu pengajian. Ngajinya Masya Allah, sudah mulai istiqomah, mulai serius, mulai segala macam Masya Allah. Maka pakaiannya juga sudah mulai semakin bagus, semakin rapi, semakin menutup aurat. Dan pakaian perempuan kalau sudah menutup aurat kan dia boleh dipakai sholat kan? Boleh dipakai sholat. Nah sudah masuk suatu musola di kampung. Yang isinya di musola itu wong-wong tuwek-tuwek. Nggak rukuh putih serotok-rotok kuning wisan. Mulai mangka ya. Sudah mulai bulat. Terus si mbak taklim tadi, mbak majelis taklim tadi, sholat ke musola tadi karena dengar adzan berhenti sholat ke situ, nggak pakai rukuh. Nah ibu-ibu tuwek-tuwek tadi kan gak ngerti. Dibilang apa? Telan, sholat gak rukuan. Iki mesti kelompok ikoi. Iya,
Iki mesti kelompok sing wong lanange bojone 3, 4 iku lho. Iya. Yo ketara salate, Mbak. Tangane ngene. Iya, Mbak, ketara, Mbak. Iya. Iya. Tapi yo rada ayu. Tapi masih ayu lek ngono yo mah aku, Mbak, gila, Mbak. Ih, gila nih, Mbak. Akhirnya apa? Sudah yang normal-normal saja. Kalau Anda masuk masjid yang umum, yo gak usah nyalai keumuman lah. Kalau di lemari ada mukena cukuan. Apa sih angele? Hanya ingin menunjukkan aku harus ngaji. Ngene iki soleh guys, sampai lah gak ngerti. Desit. Malah dosa. Nanti jadi bikin orang dosa, Anda sendiri merasa ujub seakan-akan aku wis ngaji, aku ngerti lek kelambi ngene iki oleh digawe. Nanti ada perasaan meremehkan orang. Rokok itu semua warnanya sama. Putih semua. Sekarang rokok Krisdayanti, rokok Syahrini, rokok siapa lagi? Jihan Fahira. Anda ketara umur tua Ustaz. Jihan Fahira. Oh, Manohara. Siapa Manohara itu? Yang Odelia Pinot itu. Lo kok tahu Ustaz? Sudah wes. Maka ibu-ibu nomor 1 ingat. Kalau Anda dizolimi boleh dibalas. Sesuai dengan kadar kezoliman. Berdosa ndak Anda? Ndak. Aib ndak? Ndak. Boleh apa tidak? Boleh, berarti hukumnya bukan haram. Terus kalau Anda pilih nomor 1, ada orang ngilokno Anda ilokno balik, ada orang ngerasani Anda rasani balik, ada orang mukul Anda pukul balik, Anda dapat apa? Oleh apa? Lega ndek jerone dikira aku gak iso, ha? Lek mek ngeplak kon, iki aku ya iso ngeplak pok. Lek mek ngilokno lemu iki ya diurui mbek jidahku zaman biyen lemu iku ya iso lemu. Ngomongnya luwih leko. Coba. Tapi ndak dapat apapun selain legon jerone ati. Nah, maka nomor 1 ini bukan kelasnya orang majelis taklim at-tibyan ini. Majelis taklim at-tibyan harus masuk level kedua. Apa level kedua? Kalau diganggu orang, Anda punya kesempatan untuk tidak membalas di dunia, tapi nuntut nanti di akhirat. Di dunia apa? Gak apa-apa. Nanti di akhirat, tak tagih kezolimanmu ini di hadapan Allah. Bagus apa enggak? Dibandingkan nomor 1, tentu yang nomor 2 lebih bagus. Diempet ndek donya, aku jane yo iso, tapi aku moh. Kalau cuma ngomong ngilok noma itu, aku yo iso, tapi saya tidak mau. Kalau cuma sekedar kamu mukul saya balas pukul, aku iso. Kamu menghina saya balas hinaan, saya bisa. Kalau sekedar kamu meludah saya balas meludahi kamu, saya bisa. Kalau sekedar kamu ndak ngundang tak balas gak tak undang, saya bisa. Tapi saya tahan diri saya. Tujuannya apa? Supaya nanti di akhirat kezolimanmu menjadi ladang pahalaku. Faham? Maka milih nomor 1 apa nomor 2? Ya lek pas pengajian ya. Tapi lek pas kejadian engkau ya nomor 1 dhisik lego sithik. Nah, ini maka pentingnya pengajian itu kan istiqomah supaya apa? Iling terus. Karena orang manusia itu namanya manusia gampang lali, gampang emosi, gampang terpancing. Kadang-kadang pas kejadian lupa, oh keprocut. Nah, kata-kata keprocut itu berulang kali. Lalu keprocut kok terus? Kelepasan. Terus ngaji buat apa? Ngaji itu melatih diri untuk mampu sabar. Nah, maka nomor 2, jangan dibalas di dunia. Jangan dibalas di dunia. Terus bagaimana? Biarkan di dunia, jangan dibalas di dunia, tapi nanti di akhirat PN pahalanya dia. Tak cerita nih. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili. Ini ada penonton?
Ada. Namanya Abu Umamah. Namanya siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Al-Bahili. Bukan bakhil, bukan pakai kha, pakai ha. Tapi aja teman-teman, sing durung sikatan biasa saja ya. Abu Umamah Al-Bahili, dia cerita satu hadis yang hadis ini dikatakan oleh para ulama marfu. Marfu itu ini hadis dia dengar dari Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat ada 2 orang dipanggil sama Allah Ta'ala untuk menghadap. Ada berapa orang? 2. Dipanggil untuk menghadap. Wis. 1 orang dipanggil, namanya siapa enaknya? Orang namanya siapa? Yang di majelis taklim At-Tibyan yang paling ngehit siapa? Bunina bawa jangan. Takut saya. Roto medeni. Ini laporannya langsung ke umi saya soalnya. Liani ya coba. Bu Salma, mana orangnya? Ada ya? Yang mana? Bu Salma angkat tangan. Waduh, tapi elek cerita nih. Nanti aja yang baik Bu Salma, yang jelek ini Bu Susi. Susi semilikiti weleh-weleh ya. Sudah, panggil. Susi, maju. Maju dia, datang ke hadapan Allah. Ini saya ceritakan versi cerita ya. Supaya lebih mudah. Begini. Dipanggil sama Allah Susi. Susi sini. Ya, sip. Namamu Susi? Susi ya Allah. Ini Iqra kitabak. Allah bilang ini bukumu. Rapotmu. Disuruh cek nama. Cek nama. Oh betul ya Allah. Cek foto. Oh foto betul ya Allah. Cek tempat tanggal lahir. Betul ya Allah. BIN-nya betul. Wes pokok data diri lengkap. Lengkap. Nomor induk kependudukan. Cek. Oh lengkap ya Allah. Betul. Nomor kakak. Betul ya Allah. Barcode dicek dulu. Cek tembus ya Allah. Sip. Sekarang Iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma alaika hasibat. Bacalah kitabmu dan tidak ada saksi kecuali dirimu sendiri. Kullu mri'im bima kasabat rahina. Dia yang tanggung jawab. Dibuka sama dia. Krek halaman pertama. Halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, 1000, 2000, 3000, 4000. Sampai halaman terakhir. Kitabnya dikembalikan kepada Allah. Ya Rabbi hadza laisa kitabi. Krek. Ya Allah bukan punya saya ini. Duh kenapa? Kok bukan punya kamu? Ya Allah saya ini hajinya 3 kali. Di sini gak ketulis blas. Mana haji saya? Halaman 1 sampai terakhir gak haji nih. Saya umroh ya Allah seminggu 4 kali. Di sini umroh saya ndak ono blas. Saya punya anak yatim yang saya santuni ya Allah itu 120 gak muncul blas di gini. Terus saya itu ikut majelis taklim At-Tibyan, orang lain sebulan sekali, saya sebulan 30 kali ya Allah. Lo ngaji mbek sapa? Yombo sudah. Kok ini di sini hilang semua? Allah bilang apa? Itu ada. Tapi pahalanya saya berikan kepada orang lain. Ngamuk dia, lo ya apa? Ya Allah, yo gimana lah ya Allah, lo masa saya yang mengamalkan orang lain yang ngambil pahalanya. Dibuka sama Allah catatan amal. Tahu nggak ngerasani Bu Salma? Oh ya sering, ya wes hajimu ping 3 dipek Bu. Nah itulah enaknya jadi korban. Aku rapopo terus. Maka kalau ada orang ngerasani kirimono sambusa ke rumahnya. Nah terus no tak kayak no kopi jahe sing sedep kok. Nah ojo mandek loh ya, sak jam ya kurang 10 jam lek ngerasani. Kenapa? Kalau cuma 1 jam pahala umroh, lek 10 jam pahala haji tak pe. Ayo, Anda berarti seneng dirasani apa ngerasani? Lek pas pengajian. Kalau pas di rumah ya ngerasani ya. Sudah. Itu nomor 1. Nomor 2 ya Allah, umroh. Mana umroh saya? Diceritakno maneh. Eling Bunina, eling ya Allah. Biyen pas pengajian At-Tibyan suguhane gak genah sing kok rasani sapa? Ya Bunina ya Allah. Wong dhek sing ngatur kabeh kok. Mosok kotak amal iku ya Allah. Iki Allah dijak rasan-rasan sama dia. Loh, kotak amal iku lho oleh 5 juta. Mosok jajan sing ngabot-ngaboti mek banyu tok. Kalau di tempat saya itu, kue kotaan pengajian itu wabot, seweneng kan? Aduh abot, mesti isinya akeh. Loh, sing abot akuane. Tiba-tiba isine mek situ, lemper tok. Itu pun lemper isine kudu daging sapi. Kacang.
Abon sih lumayan kacang. Dimangan iki ketannya bikin mah, kacangnya nggak rea semurat, gak dipangan kok yo tegomen ya. Sudah, akhirnya dirasani Bu Nina. Ya sudah, berarti pahala umrohmu dipek Bu Nina. Terus yatim piatu ya Allah. Mana yatim piatu saya? Uang 120 ya Allah. Diceritakan, kamu ngerasani orang ini 10 kali, sing 10 dikekna wong iku. Kamu ngerasani orang ini 20 kali, sing 20 dikasihkan orang. Sampai semua amalan yang dia lakukan, Allah tuliskan habis pahalanya untuk orang lain. Itu orang pertama. Maka dia bilang, oh ternyata betul ya Allah. Getun apa enggak? Nah maka Al-Imam At-Tirmidzi, Imam siapa? At-Tirmidzi. Itu pernah salah seorang muridnya ditanya, kamu ikut Imam Tirmidzi berapa lama? Oh ya saya ikut Imam Tirmidzi sudah puluhan tahun. Sekarang saya mau tanya sama kamu, pernah enggak sekali saja, satu kali saja Imam Tirmidzi itu kamu lihat atau kamu dengar ngerasani orang lain? Jawaban muridnya apa? Guruku terlalu cerdas untuk memberikan pahala amalnya kepada orang lain secara cuma-cuma. Maksudnya apa? Ini Imam Tirmidzi ngerti kalau saya ngerasani orang lain, maka pahala sholat saya, puasa saya, ngaji saya, sodakoh saya, silaturahim saya oleh Allah diambil diberikan kepada orang yang saya zolimi. Sudah, itu orang pertama selesai. Pahala nih entek gara-gara zolim kepada orang. Ya bukan cuma lisan tok, ya ngepuk, ya ngelempar, ya ngakali, ya curang, tidak menepati janji, ya mengkhianati. Sekarang orang kedua, baru Bu Salma ini. Bu Salma. Maju Salma. Bin Kuir ya? Hah? Bin apa? Oh bin Semir. Ya mirip-mirip lah, ada R-nya kan? Sudah. Semir, ya. Sudah. Tempat tanggal lahir. Betul ya Allah. 1912. Loh kok tuwek men? Panjang umur, sehat walafiat. Sudah, dibuka lagi. Coba cek semuanya. Foto. Ya Allah, ini foto waktu saya masih SMA, masih ayu ya Allah. Walaupun terakhir-terakhir ya mulai tua, normal lah orang tua ya Allah. Sudah. Sekarang cek bukumu. Dicek, buka, seret. Duh. Usal tastahzi'u bi ya Rabbi. Ya Allah, ini buku ini ngenyek saya ini. Saya lo ndak pernah haji ya Allah, masuk haji ditulis ping 17. Sopo, kutuk saya ini ya Allah. Lo mau saya ndak pernah umroh, lo masuk umroh ditulis 24. Saya ndak punya santunan anak yatim, masuk ditulis anak yatim saya 1000. Allah bilang, Salma, sabar. Memang itu bukan amalanmu, itu amalannya Nina, amalannya siapa lagi yang lain? Susi, amalannya Siti, amalannya Squabel, lengkap. Memang bukan amalanmu, tapi pahalanya untuk kamu. Loh kenapa ya Allah? Kok enak? Gak lapo-lapo dapat pahala. Karena dulu kamu dirasani, kamu diakali, kamu ditinggal, kamu gak dijak, kamu dilokno, seragammu gak podo mbek liyane. Waktu tuku kain kon ditukokno sing KW, walaupun gak ero tapi Allah kan maha tahu katanya. Waktu di grup itu teman-teman yang lain gay grup dewe kon gak dilebokno terus gay rasan-rasan. Ayo ada apa ndak? Betul, Masya Allah. Iki Ustadz kok ya ero ya. Wes ada grup satu. Gara-gara kepingin ngrasani gay grup aneh anyar sing situ sing kate dirasani gak dilebokno. Mana korbannya? Angkat tangan. Nah sudah. Maka karena semua kezoliman yang mereka lakukan, pahala-pahala itu oleh Allah diberikan untukmu. Faham sampai sini? Berarti karuan bales apa sabar? Kalau bales oleh mek legon dek jerone. Tapi kalau Anda sabar, Allah ganti dengan pahala yang besar. Itu supaya orang yang zolim kapok. Kenapa kapok? Di saat nanti dia butuh pahala, justru pahalanya diambil sama orang yang dulunya tidak membalas ketika dizolimi waktu di dunia. Hadis yang kedua. Pernah dengar cerita orang yang bangkrut enggak? Sering kan? Hadithul muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Nabi Muhammad tanya,
Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat bilang orang bangkrut itu dagangane entek, duwike gak ngelumpuk. Bangkrut apa enggak? Bangkrut, dagangannya habis, uang enggak ada. Rasulullah bilang apa? Bukan itu yang saya maksud. Rasulullah mengatakan orang yang bangkrut di antara umatku, hati-hati jangan sampai kita loh ini. Eman ibadah, ya benda. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, bawa pahala ngaji, bawa pahala puasa, bawa pahala sodakoh, bawa pahala silaturahmi, bawa pahala memberi makan kepada orang lain, membawa pahala haji, umroh, puasa, semua dibawa. Tapi apa? Waqad syatama hadza. Tapi orang yang bawa pahala banyak itu tahu nyentak wong iki, tahu ngilokno wong iki, tahu ngerasani wong iki, tahu ngakali wong iki, tahu mengingkari janji dengan orang ini. Pernah ini sampai apa yang terjadi? Pahala yang dia kerjakan di dunia diberikan kepada orang-orang yang ketika itu dizolimi dan mereka tidak membalas. Betul apa enggak? Maka eman apa enggak? Kalau pahalanya habis, ternyata yang antri nuntut masih banyak, maka dosanya orang yang dizolimi ditanggung oleh orang yang pernah menzolimi. Maka Kiai Haji Abdullah Gimnastiar tahu? Agim yang sempat diboikot ibu-ibu itu kan, zaman kapan itu ya, ibu-ibu boikot sama ibu-ibu. Wah Agim ya apa, Agim fotonya diinjek-injek, diobong. Lo biasa njaluk foto lo sopo. Masih kok diobong-obong. Waktu itu kenapa Bu kok diboikot itu? Oh, poligami ya. Iya. Itu haram apa boleh? Loh kenapa kok Anda ngamuk? Anda istrinya? Oh, awalnya kan belum ketahuan. Gak adil. Oh, adil itu relatif kok. Kenapa kok Anda marah waktu itu? Kenapa Bu? Anu ya apa? Senasib sepenanggungan dengan wanita, ya, merasa ikut tersakiti. Masya Allah, baik sekali Anda ya. Anda merasa empati dengan kesedihan orang lain ya. Ini amalan yang bikin Anda masuk surga nanti. Amin. Ya kita egak lagi. Nah sudah. Maka Agim itu waktu itu kan sempat ceramah. Terus beliau ngomong, maka ibu-ibu betul tidak? Gitu kan. Maka ibu-ibu, kalau Anda tahu dizolimi orang lain, beli parcel ke toko buah. Isi buah-buahan yang mahal. Sekarang yang lagi ngetren itu anggur hijau itu loh. Sing rasane rada medeni, mbiki anggur apa jambu apa rambutan. Gak jelas. Anggur apa namanya itu? Yang sak mini-mini gede-gede hijau itu loh. Muskat. Saya kalau di Malang pengajian dibawain itu sak kresek. Kalau di Malang, karena di Malang banyak, enggak tahu sudah anggur muskat itu. Terus kenapa? Juwet, la haula wala quwata. Lah juwet di rumah saya ya wake Bu. Tak gawani sak kilo lho gak apa-apa lek juwet ya. Juwet sepet ireng kabeh. Sudah. Maka katanya Agim, kalau kamu oh minumku, tak kira mau ngasih minum saya. Kalau dizalimi orang lain, orang yang menzalimi dikasih apa? Parcel, isiin parcelnya dengan apa? Buah-buahan yang mahal. Kenapa begitu? Ini ucapan terima kasih karena secara tidak sadar dia telah memberikan pahalanya untukmu. Maka untuk orang yang baik ngasih Anda pahala, masa Anda tidak terima kasih? Terima kasih apa Anda? Nah maka kalau ada orang zolim sama Anda Bu, jangan dibales, rugi mek menang legon juruni ati, tapi setelah itu gak oleh opo. Maka level yang kedua, jangan dibalas di dunia, tapi tuntut nanti di akhirat. Anda kira-kira nomor 1 atau nomor 2? 1 atau 2? 2 ya, yakin 2? Yakin? 2? Sudah. Tak ceritain nomor 3 sekarang.
Nomor 3 begini. Tidak nuntut di akhirat, yo ndak bales di dunia. Wes, di dunia gak dibales, di akhirat pun ndak usah ya Allah, ikhlas. Saya ndak minta pahalanya dia, saya ndak kepingin dosa saya ditanggung sama dia, ndak. Terus oleh apa? Jannah. Ya insya Allah, kitab tipis gitu. Judulnya apa? Min Akhlaqis Salaf. Ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Dalam kitab itu dikatakan Bu, sebagian ulama tabi'in mengatakan apa? Nanti kalau ada orang yang pahalanya diambil gara-gara kezolimannya, maka orang yang dizolimi tidak mau yang dikasihkan pahala yang kecil. Dia minta pahala yang apa? Dibilang apa? Ya Allah, lek mek dikai pahala itu saya tidak terima. Dulu di dunia ya Allah, malunya saya ya Allah pas diilokno sama dia, itu gak ketulungan ya Allah. Terus kamu minta pahala yang mana? Ya saya minta pahalanya dia yang paling besar. Akhirnya sama Allah diambilkan pahala paling besar, dikasihkan orang yang dizolimi. Dan terus kalau pahalanya habis, ada orang yang masih nuntut, maka yang diberikan kan dosanya orang yang dizolimi, diberikan kepada orang yang menzolimi. Anda kira dosa yang mana yang dia berikan? Dosa yang paling memungkinkan dia masuk neraka. Maka dia bilang, ya Allah, saya minta dosa saya yang satu ini yang ditanggung oleh dia karena kezolimannya. Berarti hati-hati betul Bu. Jangan sampai zolim. Sekarang yang ketiga, apa yang Anda lakukan ketika Anda dizolimi? Ingat nomor 3, tidak membalas di dunia dan tidak pula menuntut di hadapan Allah kelak di akhirat. Pertanyaannya, terus oleh opo? Lego karena iso bales yoga. Dapat pahala dari orang yang menzolimi juga tidak. Terus dapatnya apa? Ketenangan? Lo ngempet kok tenang? Nggak masalah, ini nggak ada kaitannya sudah, nggak ada ngomong dosa, nggak ada ngomong pahala sudah. Dapatnya apa? Ridhonya Allah. Begini, disebutkan dalam Al-Quran, waman afa. Afa itu memaafkan. Artinya ada orang zalim, moro-moro njuruni atine apa? Gak popo. Sejarno, gak sepiro. Alah paling rong dino ya wis lali, gitu loh. Afa, dimaafin langsung. Wa aslaha, dan bukan cuma dimaafin, tapi orang yang zalim sama dia malah diapii. Wow, ini atibian banget ini, nemen ini. Ini kelas atibian Gresik ini. Setuju? Coba dites. Sudah? Wong kita ini katanya dites apa sih? Paling kan iman kita gak nemen-nemen kuat lah ya. Beda sama Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ujiannya berat atau ringan? Ya karena imannya juga kuat. Lah kita ini iman tipis ya ujiannya ya tipis juga. Kan kadar ujian itu sesuai kekuatan iman. Maka kalau kita ini gak mungkin nemen-nemen lah. Tapi insya Allah tetap endingnya masuk surga. Allahumma amin. Sudah begini. Maka orang itu aslaha. Aslaha itu apa? Orang yang zalim sama dia malah diapii. Dia dapat apa? 2. Dapat apa? 2. Nomor 1. Ini poin yang ketiga, gak bales di dunya yo gak nuntut di akhirat. Pokok ini betul-betul aku rapopo. Wis tala gepuen ilokno rasanono. Apalagi? Aku lek kon mantu ojo diundang loh. Sekarang diundang malah ada yang diundang lo gak seneng. Aduh undangan mana? Di sini pasarannya berapa buwuh itu? Berapa? Masih di angka 100. Oh seikhlasnya ya. Kalau di tempat kami enggak. Kalau di tempat kami itu sesuai winginane ngei piro. Ditulis. Nina Bawazir ditulis 20.000. Enggak pas ini Bu Nina ngundang dibuka tulisannya Nina
Terus gak ngitung tahun wis pokok jenenge Nina sudah. Oh iki Nina, yo betul lah gak Nina liyane ya. Wis Nina semek iki tok. 20.000. Oh ya wis. Tambono 5.000 pantes-pantesan. Ya wis. DKI berapa? Di sini begitu juga? Oh enggak ya, di sini Masya Allah ya. Di sini sepokok pantes lah ya. Pantes itu di angka 50, 100, 150, mentok ya 500 lah. Yang penting hadir ya. Ada yang malu kok. Ada yang malu. Sudah? Wes biarkan saya ndak diundang. Ono acara rekreasi aku gak dijak. Ono acara mangan-mangan aku gak dikandani. Aku rawabot. Nah sekarang dia akan dapat 2. Nomor 1. Nomor 1. Tulis. Idfa' billati wala tastawi alhasanatu wala sayyi'at. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Artinya tidak sembarang orang bisa. Insya Allah kalau orang-orang rajin ngaji, insya Allah bisa. Begini, Allah Ta'ala berfirman, tidak mungkin sama antara kebaikan dan keburukan. Jadi tidak mungkin sama lah Bu. Ketemu orang diawali senyum, tidak mungkin sama. Ketemu orang diawali mencep. Masuk rumah diawali doa, tidak mungkin sama dengan masuk rumah diawali jerit. Jerit ya apa? Hobi! Tas melbu jerit apa? Kaget ya, itu yang saya inginkan tadi. Berarti Masya Allah terlaksana niat saya. Tidak sama. Tidak sama orang yang keluar rumah niatnya baik dan orang yang keluar rumah niatnya buruk. Allah mengatakan di awal tidak sama antara yang baik dan yang tidak mungkin sama. Berarti kalau tidak mungkin sama, berarti Anda pilih yang baik apa yang buruk? Baik apa buruk? Baik dong. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Elek bakal dapat hasil, baik juga bakal dapat hasil. Kemudian dilanjutkan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan bukan kebaikan. Al ahsan. Baik itu hasan. Baik itu apa? Hasan. Kalau ahsan lebih baik. Tidak cukup baik. Kayak orang sing luwe apik. Gini, ada orang jahat. Anda tidak membalas kejahatannya, itu sudah baik. Sudah baik. Tapi Allah tidak minta itu. Allah minta Anda harus bisa lebih dari sekedar baik. Emang lek me apik tok kan? Allah minta apa? Potensimu bisa lebih dari itu. Maka Allah minta harus lebih baik. Maka kalau tidak membalas sudah cukup baik, maka Allah mintanya apa? Gak dibales plus ditambahi hadiah. Teko nang omahe isu-isu pada kerungu. Kon wingi dirasani mbek Kak iki. Kak siapa ya? Kak Fadlun. Ada? Oh enggak ada, selamat ya. Kon wingi dirasani dek Kak Fadlun. Diwara apa pas arisan di omahmu iku lontongnya atos. Terus sayure wis mulai banyu. Iku kacange wis ngiler. Sudah. Oh alhamdulillah. Sudah. Anda tidak balas. Baik enggak? Baik. Tapi masih kurang. Allah mintanya apa? Harus lebih baik. Besok pagi datang ke rumahnya Kak Fadlun. Kak Fadlun. Iki lo lontong suguhane arisan wingi seono. Lek kepingin ngicipi. Hah? Ya tambah ngiler ya. Ya enggak lah, datang ke rumahnya. Kak, iki Kak, aku iki mang isu-isu gawe sego goreng Kak. Masya Allah kok pas iki mang gawe ini rada akeh. Ayo Kak, tak kirimi. Tak tambahi ceploki 17 Kak. Tak tambahi titik nek ndukure, tak wuru-wuri. Kok berambang goreng. Tak kei sianida titik kan ndukure Kak. Engko cek roto Kak, udah endisik Kak. Cek rasane iku semakin nendang. Iki sementara Kak Fadlun gak ngerti sianida itu apa. Dikira dia sianida itu abon ikan.
Oh ya Allah, matur suwun ya, terima kasih lo ya. Dicipi. 1 suap, 2 suap, kok enak. 3, 4, 5, 6. Ndak sampai selesai mulai kerosong, gliyeng. Terus metu apa nih? Ndak. Wes. Anda kirimi makanan ke rumahnya, Kak. Iki Kak, dalam keadaan Anda pura-pura ndak tahu kalau kemarin dia baru saja apa? Ngerasani, wes pura-pura gak harus. Pokok sing apik, rangkulan. Ya pokok sehat Kak, yo Kak. Mudah-mudahan sehat terus Kak. Yo Masya Allah Kak, tak tunggu seger waras, panjang umur, istiqomah. Ah, ini Kak, sego goreng ini Kak. Sudah. Dia merasa apa? Loh, saya keliru jahat bi orang ini. Orang ini orang yang baik. Mosok orang sebaik inilah kok saya jahat. Apa kata Allah Ta'ala yang Anda dapatkan? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Kalau kemarin antara Anda dengan dia ada permusuhan, maka apa? كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Nanti orang yang kemarin benci sama Anda bisa menjadi orang yang paling top mencintai Anda. Lek ono opo-opo, dek dhisik sing ngewangi. Kalau ada orang ngerasani Anda, dia yang bela nih, ojo macem-macem. Iku koncoku wong api, ojo sampai dirasani. Itu keutamaan yang pertama. Orang yang kemarinnya jahat akan menjadi baik. Berarti kalau dia jadi baik, Anda juga dapat pahalanya. Kenapa? Karena Anda salah satu yang menyebabkan dia menjadi baik. Tapi ingat, ayatnya tidak berhenti. Ayat berikutnya apa? Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak mungkin mendapatkan sifat yang baik ini bisa membalas keburukan dengan kebaikan kecuali siapa? Illal ladzina sabaru, kecuali kalau orangnya sabar. Berarti kalau tidak sabar bisa apa enggak? Ya enggak bisa, maka minta sama Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, jadikan hamba ini orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak mungkin mendapatkan itu kecuali orang yang punya keberuntungan besar. Itu keutamaan yang pertama. Yang kemarin musuh sekarang jadi siapa? Jadi teman. Sudah ya, jam 11. Yang kedua, apa keutamaan kedua? Dalam surat Yusuf, oleh Allah diceritakan begini Bu. Kalau Anda tidak balas di dunia, tidak nuntut di akhirat. Ini kelasnya At-Tibyan ini. Harus bisa. Amin. Insya Allah bisa ya. Tidak balas dunia, tidak nuntut akhirat. Apa Allah katakan? Faman aslaha, orang yang memperbaiki. Faman afa, memaafkan. Wis aku rapopo, gak mangkel blas. Walaupun maaf ya, mangkel itu kan ya normal ya. Lek gak mangkel blas ya malah kok aneh kan. Ya ono mangkele tapi ditahan. Ya Allah, loro atiku tapi gak popo. Wa aslaha, ternyata dia malah berbuat baik kepada orang yang zalim. Apa kata Allah Ta'ala Bu? Fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang nanggung pahala buat dia. Tak kasih contoh. Misalkan kalau Anda nuntut ya, Anda dapat pahala sak gelas. Ini karena sesuai kadar kezoliman yang dia lakukan kepada Anda. Maka kata Allah, iki lek kadar kezolimannya, bayarannya pahala banyu sak gelas. Tapi ketika Anda tidak nuntut di hadapan Allah, Allah bilang apa? Iki coba nuntut sak gelas. Gara-gara gak nuntut, tak kei sak galon. Tak kei sak galon. Berarti lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Itu kenapa? Karena yang memberi bukan manusia tapi Allah. Lah manusia dibandingkan Allah ya tidak ada bandingnya, tidak ada apa-apanya. Maka Allah bilang kalau nuntut sak gelas, lek gak nuntut sak galon. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan tidak menuntut, bahkan dia memperbaiki hubungan antara dia dan orang yang zalim, maka Allah yang jamin pahalanya. Apa tadi dikatakan oleh para ulama? Jaminan pahala dari Allah itulah Nggak tahu? Saya juga nggak tahu kok. Begini Bu, ceritanya Abu Bakar dengan misanannya, namanya Misdi. Dari mana orang Arab namanya Misdi itu? Mistah,
Mistah. Begini, ibu-ibu pernah dengar enggak cerita Ibunda Aisyah dituduh melakukan zina? Ya kan? Sudah, sampai Ibunda Aisyah itu ndak wani metu teko omah selama 40 hari. Ndak berani keluar. Ketemu Nabi Muhammad, kata Ibunda Aisyah apa? Nabi Muhammad keluar masuk rumahku, blas gak ngomong apa-apa, blas. Bayangin, ada suami tapi didiamkan. Ya Allah, coba 40 hari. Setiap orang ketemu sama saya, mesti orang itu ngelihat dengan pandangan apa? Mosok bojone Nabi kok koyok ngono, coba. Sudah, sampai Nabi Muhammad sedih, Abu Bakar sedih, Aisyah lebih sedih. Setelah 40 hari Allah turunkan ayat bahwasannya Ibunda Aisyah suci dan tidak melakukan dosa. Wes, setelah ayat itu turun, mulai ketahuan satu persatu pelakunya. Siapa biang keroknya? Ternyata salah satunya adalah misanannya Abu Bakar melarat. Melarat itu apa? Miskin, melarat, miskin, gak duwe apa-apa. Yang tiap hari makan minumnya disubsidi Abu Bakar. Butuh pakaian dibelikan Abu Bakar. Butuh uang dikasih sama Abu Bakar. Namanya Mistah. Ternyata Mistah itulah biang keroknya yang memfitnah Ibunda Aisyah melakukan zina. Marah ndak Abu Bakar? Ya nemen, ini air susu dibalas air tuba. Aku api dibalas elek. Lihat, normal, ngamuk, wajar. Bentino dikai mangan, dikai duit, disubsidi. Kok sekarang anak saya dituduh berzina? Sudah. Maka Abu Bakar bersumpah, wallahi mulai hari ini itu namanya Mistah, gak tak ewangi, gak tak kei duit, gak tak kei mangan, gak tak kei ngombe, mati wis cek sak karepe. Karena sudah keterlaluan. Allah ingatkan Abu Bakar. Allah ingatkan apa? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ndak pantas, kata Allah Ta'ala, orang yang punya keutamaan besar seperti Abu Bakar dan orang kaya seperti Abu Bakar itu bersumpah untuk apa? Tidak memberi kepada kerabatnya, kepada orang miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus Allah minta apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Untuk orang sekelas Abu Bakar, hendaknya dia memaafkan dan memperbaiki serta melupakan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kamu ingin oleh Allah dosamu diampuni? Abu Bakar ngerti, ini ayat nyindir saya ini. Pas kejadian saya dengan Mistah, saya boikot Mistah, Allah turunkan ayat untuk memaafkan dan melupakan. Karena Allah ingin mengampuni. Langsung Abu Bakar berdiri. Ya Allah, saya mau engkau ampuni. Apa yang terjadi? Abu Bakar membayar kafarah dari sumpahnya. Lalu Abu Bakar pulang ke rumah, bawa uang, bawa makanan, bawa pakaian, bawa minuman, semua dibawa, diketuk rumahnya Mistah, tok 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 tok. Kata Mistah apa? Siapa? Abu Bakar. Terus Mistah bilang, Abu Bakar, kalau datang ke sini cuma mau marah, wes towo seharian saya dimarahi sama orang. Wes tolonglah Abu Bakar, kalau niatmu datang untuk marah, wes mulio ae. Aku wes kroso kalau saya salah. Abu Bakar bilang apa? Lu keliru Mistah. Saya datang ke sini, saya mau minta maaf. Wih kaget. Sing salah sopo? Yang minta maaf siapa? Dibuka sama Mistah. Bawa makanan, pakaian, uang, semuanya dikasih. Mistah, hadiah buat kamu. Dan mulai hari ini uripmu tanggungan saya. Anak turunmu. Tambah kaget. Loh, Abu Bakar, kamu tahu kan? Tahu. Saya yang memfitnah putrimu. Tahu. Itu dosanya besar. Tahu Mistah. Loh, kok kamu ngasih saya? Saya disindir sama Allah. Dibilang apa? Tidak pantas kalau saya marah terus saya boikot kamu. Maka karena sindiran Allah, saya minta maaf Mistah. Karena tadi saya sempat bersumpah tidak akan bantu kamu. Dimaafin ya? Oh ya sudah, tak maafin kata Mistah. Ya boy. Akhirnya apa? Mulai hari itu, semua kebutuhan Mistah yang kemarin memfitnah putrinya Abu Bakar, malah disubsidi penuh oleh siapa?
Abu Bakar. Inilah orang hebat. Apa jaminannya? Oleh Allah diampuni. Nah berarti ibu-ibu perhatikan. Ada 3 yang kita pelajari. Nomor 1 tadi, jangan hidup mencari pandangan manusia. Kenapa? Karena kita hidup untuk Allah. Nomor 2 ingat, selama masih hidup di dunia ada 3 rumus yang tidak mungkin luput dari kita. Nomor 1, tidak akan selamat dari gangguan manusia. Nomor 2, tidak mungkin nyaman 100% di dunia. Nomor 3, tidak seorang pun yang bakal selamat dari kematian. Terus yang ketiga, kalau memang kita mendapatkan gangguan dari orang, ada 3 cara balesnya. Wes silahkan dipilih yang manapun boleh. Tapi eman lek pilihannya jelek. Nomor 1, balesen sesuai kadar kezaliman. Nomor 2, jangan dibalas di dunia, tuntut di akhirat. Nomor 3, jangan balas di dunia, jangan tuntut di akhirat. Jaminannya apa? Allah yang menjamin ganjarannya, insya Allah langsung masuk ke dalam surga. Milih balas, nuntut, apa ndak balas, ndak nuntut. Nah itulah makanya aku sakarepmu. Lek kon jahat, sing jahat kon kudu ojo katut. Jangan ketularan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah ya, Gresik hari ini ternyata rotok panas dibandingkan Batu. Kenapa? Iya, panasnya teman ya. Saya tadi turun dari mobil itu, Masya Allah, Allahu Akbar. Kayak langsung kerasa Madinah pas musim panas. 43 derajat Celcius. Fadal. Boleh tanya jawab dulu, terakhir doa. Barakallahu fiqh. Baik, terima kasih atas kajiannya dari Ustadz Rifki Ja'far Talib. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak ilmu dan juga pelajaran atas apa yang sudah beliau sampaikan. Dan kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 orang saja. Yang pertama boleh berdiri dan perkenalkan namanya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Ustadz Rifki Ja'far Talib langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan. Terkait tadi Ustadz, Masya Allah ilmunya tadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan hari-hari. Mungkin sulit. Nah ini mungkin masalah kan ada orang baik dizolimi ya Ustadz ya. Nah biasanya yang kita rasani, nggak tahan kita rasani itu orangnya itu memang zolim Ustadz. Maksudnya itu sehari-hari itu selalu bikin apa ya nanti nyerobot, senggol sana, senggol sini, fitnah gitu. Nah, Resekin aja. Nah kita mungkin dari pihak kita menahan diri sebisa mungkin supaya tidak ngasih pahala kita ke dia gitu ya. Tapi ada satu prinsipnya orang-orang yang zolim ini Ustadz yang salah hanya karena mendengarkan beberapa mungkin potongan ceramah bahwa orang yang ngerasani dia akan ditransfer pahalanya atau dosanya dia habis. Jadi dia bilang begini, misalnya gini. Biar saya begini, saya diomongin dan dia tuh tambah melakukan kesalahan-kesalahan yang ya mesti akan dirasani orang gitu Ustadz. Jadi dia bilang, Kak Popos aku ini nanti tidak dirasani. Dia pahalanya ke saya, dosanya saya habis. Apa ini benar Ustadz? Mungkin terus yang kedua, mungkin agak melenceng dari Ustadz. Ini masalah tentang keluarga, misalnya tentang syarat sahnya talak suami kepada istri. Nah kan ada beberapa orang yang mungkin sabar, ada juga beberapa suami yang kalau marah itu akan terlempar kata-kata ini Ustadz ya, maksudnya talak, naudzubillah. Tapi yang saya tanyakan, apakah benar kalau talak itu dikatakan pada saat emosi, ada yang bilang itu tidak sah? Apa ada yang dengar juga bahwa meskipun mengatakan saya talak kamu, talak sampai sebanyak, tapi itu dianggap 1 kali, nanti kalau balik maksudnya dianggap 1 kali. Apa itu benar Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Baik, begini jamaah sekalian. Yang pertama, ini pertanyaannya realitas banget ya. Jadi karena kita tahu keutamaan orang yang dizolimi, akhirnya kita sendiri malah terkesan mancing orang lain untuk ngerasani kita. Iya betul enggak? Akhirnya kita itu merasa, serapopo. Cek. Sama. Kecedek. Nah, sudah. Akhirnya dia malah kesannya itu apa? So gak apa-apa aku dirasani, sing penting pahalaku tambah akeh, sing rasani kok dosane gede. Nah, maka begini Bu, itu kita kembalikan kepada cerita dua orang tadi. Yang satu ulamanya buta, murid yang nuntun pincang. Sampai gurunya bilang apa? Jangan sampai gara-gara kita orang lain melakukan dosa. Nah, maka itulah kenapa saya bilang dari awal urip sing standar saja. Orang pakai baju putih yo pakai putih. Orang pakai baju hitam pakailah hitam. Artinya jangan sampai memancing orang lain untuk malah ngerasani kita. Kenapa? Karena penyebab itu bisa mendapatkan dosa seperti pelaku. Contoh, penyebab bisa mendapatkan dosa seperti pelaku. Ini contohnya rada gak enak, tapi tidak apa-apa ya. Contohnya begini. Rasulullah mengatakan ayyumma imra'atin ista'tarat fa kharajat min baitiha. Perempuan manapun ista'tarat pakai apa? Parfum, enggak usah parfum. Parfum ngono, kata parfum. Ada di tempat nan jauh di sana. Tuku minyak wangi isi ulang itu loh. Yang 1 milinya mek 1.700, 1 mili 1.700. Itu mau ngisi botol 6 mili, berarti biro gak sampai 10.000. Ngomongnya apa? Minta parfum yang kayak gini dong. Tak toleh sama saya. 1.600 parfum. Lengo wangi saya bilang. Sama kayak YouTube. Aduh. Wes salah, sing umum-umum saja ya, ndak usah sok-sokan YouTube. You know my Instagram viral. Ya Allah, kayak tadi amah tadi loh. Wes salah bude, bule, gak usah kate auntie, tante, apalagi sampai sudah normal aja. Nah, maka contohnya begini. Perempuan manapun yang pergi dari rumah menggunakan minyak wangi. Kemudian dia berjalan di kelompok laki-laki supaya laki-laki itu mencium aromanya. Apa kata Rasulullah? Fahiya zaniyatun. Maka perempuan itu dihukumi seperti orang yang melakukan dosa zina. Bukan perempuan itu dihukumi zina, bukan. Karena kalau orang zina kan dirajam. Tapi apa? Dia mendapatkan dosa, mendapatkan kehinaan sebagaimana dosa dan kehinaan orang yang melakukan zina. Sekarang laki-laki yang mencium, dosa apa enggak? Dosa. Tapi mana mungkin laki-laki bisa mencium kalau perempuannya tidak pakai parfum. Nah, maka ketika terjadi dosa karena sesuatu yang kita sebabkan, maka kita juga mendapatkan andil dosanya. Maka mencegah orang lain untuk tidak berdosa karena kita itu juga pahala. Misalkan gini, umumnya orang pakai roko putih. Andai kebetulan dari rumah bawa roko warna hijau. Terus karena Anda wis kadung teko omang gawa kelir ijo, padahal sing kelir ijo punya Anda itu wapi, anyar gres, ganok sing madani. Plus juga kainnya, kainnya mahal. Ustaz. Simmer. Apa simmer itu? Yang berkilau-kilau, bling-bling gitu. La haula wala quwata illa billah. Sudah kan? Tapi Anda rela melepaskan itu padahal wis disiapno, wis disetrika, diumbah, digantung, ditoto rapi, digawe traweh malam pertama. Ternyata sak masjid putih kabeh. Anda rela meninggalkan itu, Anda ambil di lemari masjid, Anda pakai warna yang sama. Akhirnya menghindarkan orang lain untuk rasan-rasan. Loh Mbak, kancane putih dek nggawe hijau. Karena Anda pakai warna putih, Anda menghindarkan orang lain dari dosa. Akhirnya apa? Anda dapat pahalanya. Sama, maka ojo nggarai. Yang kedua, talak dalam keadaan emosi dikatakan oleh para ulama ada 2. Nomor 1,
Kita perlu ngerti sesuatu yang guyonnya dianggap serius. Itu pernikahan dan cerai. Jadi nikah itu masih guyon. Saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Fulanah binti Fulan dengan mahar. Sah! Kaget ya. Karena kalau nikah harus ngageti. Dan banyak ibu-ibu ini nanti akan kaget dengan pernikahan suaminya. Loh, wis mari. Oh, wis dua anak loro. Kok gak ngomong? Loh, ibadah kok ngomong-ngomong, nanti riya. Setuju ya? Jadi ibadah itu boleh dipamerkan atau lebih bagus ditutupi? Hah? Nggak ada tergantung, itu nggak ada. Yang ada tergandeng. Kalau tergantung ya medeni ya. Sudah, tidak penting juga. Yang pertama, cerai dalam keadaan marah dikatakan oleh para ulama jatuh. Ketika marahnya itu tidak menghilangkan kesadaran. Wonge ngamuk tapi dalam keadaan sadar. Dia ngerti apa yang diucapkan. Dia ngerti, loh aku malah ngomong cerai, maka jatuh. Tapi yang kedua, marah yang yazulu al-aql, bikin hilang akal. Dikatakan oleh para ulama, marah yang bikin hilang akal itu caranya ngelihat bagaimana. Ketika dia diingatkan, loh kamu tadi ngomong cerai loh. Enggak. Loh iya aku lo seeling. Gak, temenan aku gak ngomong. Dia enggak sadar. Atau contoh yang lain, ketika dia memukul sesuatu, kan seharusnya sakit. Dia sampai enggak terasa sakit. Bahkan ketika dia sadar loh. Kenapa ya kok getien ya? Istrinya ngomong, loh tadi kan kamu mukul jendela itu sampai kacanya pecah. Pas kamu mukul tadi kamu ngomong cerai. Nah itu kemarahan yang menghilangkan akal. Maka tidak jatuh. Nah tapi umumnya orang marah itu hanya karena tidak mampu menahan emosi sesaat. Maka jatuh cerai. Kalau kita gampangkan tidak jatuh. Nanti kesian perempuan dididik cerai. Terus mari ngono, wah aku mah emosi, aku mah emosi. Kan kesian perempuan kayak dipermainkan maka jatuh. Kemudian talak 3 dalam satu majelis. Para ulama berbeda pendapat. Antara mayoritas ulama dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan talak 3 dalam satu majelis jatuh 3. Kamu saya talak 3. Walaupun sekali ngomong, kata Ibnu Taimiyah jatuh 3. Sementara mayoritas ulama mengatakan jatuhnya tetap 1. Kenapa? Karena talak 3 itu dijeda oleh masa iddah. Talak 1, masa iddah selesai atau tidak selesai ternyata rujuk. Talak lagi 2, ada masa iddah, entah selesai apa tidak selesai, ternyata mereka rujuk, baru kemudian setelah jeda waktu cukup panjang, ditalak lagi sampai 3, baru itu yang jatuh talak 3. Jadi kalau saya pribadi pakai pendapat mayoritas ulama, yang itu tidak jatuh 3, tapi talak 3 itu dengan jeda waktu iddah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kemudian kita buka pertanyaan yang kedua. Oke, silakan berdiri Ibu dan kenalkan namanya siapa biar yang di belakang juga bisa tahu dan saling kenal satu sama lain. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu Ustadz, ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang Permisi, tadi. Bu, kenalkan dulu namanya siapa, dari mana gitu. Perkenalkan, nama saya Farida Rohim dari Kemuteran. Dari Kemuteran. Iya. Yang mau saya tanyakan masih berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 1 tadi. Kita sudah berusaha dalam berpakaian sederhana, dalam berbicara juga tidak muluk-muluk. Dan ketika beramal apapun, memang sudah ada niatan hati supaya tidak ada seorang pun yang ngomong, yang ngawali untuk kita ngerasani gitu. Terus nanti ketika kita mendengar dari teman ataupun dari tetangga yang lain, kamu tadi berpakaian kayak gini, ternyata dirasani gini. Itu bagaimana Ustadz? Terus yang kedua, bagaimana caranya tips supaya kita itu tidak mangkelan sama orang ataupun sama teman ataupun sama itu saya juga perlu tipsnya itu Bu. Itu
Waduh, ini pertanyaan berat Ya, ini ini ya. tadi sabar, ini tadi Ustadz yang Lah perlu itulah masalahnya ya Allah. Siap. Terima kasih. Terima kasih Barakallahu Ustadz. fiik. Al-afu Terima minkum. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini Bu. Pertanyaannya tadi, kita nulis ikhtiar apa adanya. Supaya tidak mencolok jadi pusat perhatian akhirnya jadi omongan. Wes ngomong yo biasa, secara pakaian yo normal-normal saja. Punya emas lek digawe so sak sikut tapi yo digawe mek siji. Saya punya temen emasnya sak sikut. Beneran sak sikut ini. Kebek. Ternyata imitasi. Sudah begini. Saya lanjutkan aja ya. Ada cerita Imam Hasan Al-Basri. Ini perlu diperhatikan supaya kita tidak jadi kurirnya setan. Ngerti enggak kurirnya setan? Jadi setan itu adu-adu, mesti ono penengahnya, ada perantaranya. Enggak mungkin setan itu moro-moro iso bisiki manusia itu kan ya manusia kan gak kerungu. Tapi kadang-kadang lewat siapa? Lewat orang lain. Nah, ceritanya begini. Imam Hasan Basri dirasani ulama yang lain. Dibilang Imam Hasan Basri ini bukan ulama hadis, ilmunya rendah, dia tidak ngerti tafsir, tidak ngerti sejarah. Qadarullah muridnya Imam Hasan Basri pas di situ langsung metu muridnya tadi, gak terima gurunya di ilokno. Datang, ya Imam, lapor, siap, laporan diterima. Apa laporanmu? Begini Imam, tadi saya sholat di masjid sebelah. Kata ulama di masjid sebelah tadi, kamu itu bukan ahli hadis, kamu itu tidak ngerti sejarah, kamu itu tidak ngerti tafsir. Kata Imam Hasan Basri apa? Kamu ini salah satu di antara dua. Kalau omonganmu bohong, maka kamu namam, tukang adu domba. Maaf, kalau omonganmu benar, maka kamu tukang adu. Terus moco komennya orang gitu, tak golek, tak cek sama saya. Sopo iki? Kurang ajar, dia diomai. Lu koyok ngene ngilokno aku. Itu netizen julid ya Ustaz. Iya, akhirnya ndak kuat saya ndak pakai Facebook, ndak pakai Instagram sekarang. Kalau sesekali pengen buka, saya pinjam punya istri saya, nyilih diluk. Akhirnya diluk keterusan. Karena saya ndak kuatan, saya ini orangnya gampang baper. Maka supaya karena saya ngerti saya gampang baper, saya menghindari itu. Gak usah diwoco. Nah, maka Anda biar gak mangkelan, jauhi orang yang berpotensi bikin Anda mangkel. Ya itu kan secara aku rapopo gitu ya. Malah ngilokno iki, diilokno. Aku rapopo. Lagi malah ngilokno ini ya. Wes pokok jauhi apapun yang berpotensi bikin Anda mangkel. Kalau ikut arisan khawatir gak kena omongan, ojo melo arisan. Kalau ikut pengajian, khawatir kroso pengajian nyindir aku terus, gak usah pengajian. Kalau merasa punya suami bakal mangkelan, gak usah rabi. Kresek kono bojomu ya. Astaghfirullahaladzim. Wallah kira-kira begitu ya. Itu mungkin tips mudahnya, hindari perkara yang berpotensi bikin Anda mangkel. Kalau bahasanya tadi ojo dirungokno. Kesimpulannya duwe kuping. Kesimpulannya kreseki saja Bu ya. Kresek kono gua anang laut. Kan deket laut ini ya. Buang ke laut aja. Ya kemuteran deket laut Bu ya. Kemuteran. Nah. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga. Mungkin yang di belakang Kak Yus ada yang mau nanya-nanya. Ya itu ada di belakang Kak Yus yang pakai kacamata kayaknya. Jadi kalau di Gresik Ustadz, yang adu domba itu ada bahasanya sendiri. Di sini disebut dodol omong gitu Ustadz. Apa di sana juga gitu? Sama juga? Kalau di Malang bahasanya kulaan. Kulaan, ada setor omong gitu ya, kulaan. Boleh silakan berdiri Kak. Oke. Perkenalkan namanya baru kemudian tanya ke Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea, saya dari Gresik. Pak Ustadz saya mau tanya. Itu yang berdiri itu Ustadz. Iya, saya mau tanya. Sebenarnya kan semisal seandainya kita sebagai perempuan kita berkumpul. Terus niatnya itu kita enggak ngomongin orang. Tapi tiba-tiba ada yang mulai. Saya itu mendengarkan. Itu termasuk saya adalah orang yang salah satu ikut gibah. Karena
saya itu jarang keluar tapi tiba-tiba tahu orang yang nggak saya kenal tapi tahu buruknya. Iya. Jadi pas ketemu sama orang yang nggak kenal itu saya punya insting, wah elek gitu boleh nggak? Maksudnya nggak berniat seperti itu. Terus yang kedua, biasanya kan saya ngobrol sama ibu-ibu, akhirnya kan tahu buruknya seseorang. Tapi saya nggak ngobrolnya ke teman, tapi saya itu lebih cerita ke suami, apa itu termasuk ghibah? Iya. Masuk akal ini, ya. Termasuk saya ghibah, tapi Iya. bukan jelekin ya Pak Ustadz. Tapi untuk diambil ibroh dan pelajarannya. Oke, jadi saya itu lebih, biar saya, apa ini benar apa buruk, suami itu Bagus, selalu bagus. Saya jadi ingat istri saya ya gitu. Bang, tak cerita nih Bang yo. Bang, lu iya, jangan-jangan istri saya ghibah juga itu. Jadi saya itu sering cerita, ibaratnya Sering cerita ya. biar nggak keperucut ke orang lain, Iya, namanya iya. perempuan, tapi saya itu lebih sering cerita ke suami gitu loh. Terus Sip. yang ketiga Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Ini hadiahnya kayak nokabe gitu. Enggak. Nah, semisal kita sudah tersakiti, kita sudah terzolimi, insya Allah kita memaafkan, enggak ada dendam, boten dendam lah insya Allah. Tapi dengan cara kita menjauhi, tapi enggak dendam, udahlah berkurang-kurang interaksi. Mungkin dari caranya, kalau Instagram itu sekarang kayak bisa disembunyikan, agar Iya. kita itu maksudnya tidak berprasangka buruk lebih dalam. Apakah kita itu boleh seperti itu? Iya. Nggih, Paham itu saya. aja. Nggih. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, yang pertama. Kalau ndak ada niatan rasan-rasan tapi duduk di suatu majelis, ternyata di majelis itu orangnya rasan-rasan. Sikap Anda dua. Nomor satu, nasihati biar berhenti. Kalau ndak bisa, tinggal pergi. Iya, karena apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah suatu azab yang akan menimpa tidak hanya kepada orang zalim tok, kabeh kena. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, kenapa musibah itu tidak hanya mengenai orang yang zalim saja, orang baik pun kena. Dikatakan apa? Karena yang baik tidak menghentikan, yang baik tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena mendiamkan ada kesan menyetujui. Maka nasihati, leka iso, tinggal. Nomor dua, cerita sama suami. Begini Bu, ada beberapa ghibah yang memang ghibah itu oleh syariat diperbolehkan. Namanya ya ghibah, namanya kita kasih istilah ghibah syar'iyah. Ghibah syariah. Ini mewadahi ibu-ibu yang suka ghibah ini. Jadi ghibah tapi oleh pahala. Mau enggak? Oh Anda tuh soal mau kok, apalagi pahala ya. Ya justru ini yang dicari Ustadz. Ada nggak solusinya? Cocok. Ini malah yang dicari. Yo iki golek pengajian yang terakhir ini ya. Begini, nomor satu. Termasuk ghibah tapi diperbolehkan oleh syariat. Saya mau nikahkan anak perempuan saya, dilamar sama laki-laki dari Gresik. Ini anak perempuan saya masih kecil, misalkan contoh ya. Tapi saya tidak tahu itu anak laki-laki yang ngelamar putri saya, bapaknya seperti apa, keluarganya bagaimana, kesehariannya. Saya tanya, Bu Nina, Gresik. Kenal sama ini? Oh kenal. Ya apa sifatnya? Karena dia sedang ngelamar anak perempuan saya. Boleh enggak cerita jeleknya? Boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, cerita jelek itu bukan untuk membongkar aib, tapi untuk menyelamatkan saya ojo sampai oleh mantu sing elek. Faham sampai sini? Berarti selama cerita itu gak ditambahi, gak dikurangi, Bu Nina ndak dapat dosa, malah dapat pahala. Nomor satu. Nomor dua, untuk minta fatwa. Gini, Ustadz saya mau curhat. Perempuan gitu, cerita dorong nangis wis. Saya bilang, Bu, nanti nangisnya ya. Nanti tak ewangi, kita nangis bareng ya. Tapi cerita dhisik, ojo nangis dhisik. Kita enggak ngerti, apalagi kalau yang cerita perempuan. Maka saya enggak mau dapat konsultasi rumah tangga lek sing teko mek siji. Karena kalau yang cerita perempuan, wah gano apike wong lanang ngelek kabeh. Ngelek tok. Maka harus dua-duanya supaya apa? Seimbang.
Ketika si istri mulai cerita bohong, si suami bilang, oh lo, yang ini Ustaz bojoku iki. Iki aku ojo siji, papat gak kuat aku yang ini iki. Ojo siji, dikai papat, emoh aku. Kenapa? Loh, kalau baik Bu, satu yang ndak cukup. Iya, lo gini. Anda disuguhi makan. Makanannya enak, embo apa enggak? Kalau enggak enak, embo apa enggak? Nah maka orang nikah itu kalau enak, ya mesti embo. Kalau laki-laki istrinya cuma satu, ketoro bojone gregetno itu. Dia kepikiran, waduh lek tambah mana, cocok ngene mana iki. Setuju? Setuju Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Ini pesanannya Naif ini. Iya. Jadi adiknya Bu Nina yang pesan, "Tat, ojo lali, kuatkan mental." Biar perempuan-perempuan di Gresik itu siap untuk menerima syariat poligami. Kenapa? Tangguh. Bagus, ini saya suka bahasanya. Tangguh, kokoh seperti semennya. Kokoh. Seperti ketuanya Majelis Taklim Atibiah nih, tangguh. Luar Ibu biasa. Anissa. Ya. Sudah. Wes, saya mau ngomong apa tadi? Imbu Ustaz. Nah, minta fatwa. Ibu-ibu cerita, Ustaz saya mau minta fatwa. Suami saya begini. Yang diceritakan jeleknya. Selama tidak ditambahi dan tidak dikurangi, hanya meminta nasihat, minta masukan, minta fatwa, supaya dia bisa bersikap dengan baik, maka saat itu ketika niatannya baik, dia boleh bongkar aibnya suami. Tapi syaratnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Misalkan suami saya, Ustaz, ya Allah lek sampai rumah Ustaz, ya Allah gak tahu sholat. Tidak tahu sholat ini aib atau bukan? Aib. Boleh diceritakan? Hukum awalnya tidak boleh. Tapi ketika niatannya untuk cari fatwa, boleh. Dengan syarat harus pilih orang yang terpercaya. Supaya aib rumah tangga Anda tidak tersebar sak Gresik krungu kabeh. Nomor 3, kapan ghibah itu boleh? Ketika ada urusan bulus. Misalkan, saya mau bisnis sama orang Gresik. Saya tidak kenal orang ini ya apa. Sementara bisnis saya bisnis besar. Ini saya ke Gresik aja, naiknya bukan naik mobil, pakai private jet. Saya ke Gresik dari Malang sampai Gresik pakai jet pribadi. Tapi ternyata nebeng. Ya enggak apa-apa, mau nebeng enggak nebeng, yang penting jet pribadi. Sudah sampai Gresik, saya punya proyek besar. Ini proyek pemindahan kota Gresik. Wah, yang proyek itu memakan duit triliunan. Sementara orang yang ngajak saya kongsi, saya enggak kenal. Saya tanyalah sama orang yang kenal. Bagaimana sifatnya dia? Waduh Ustaz, lek sholat api, lek poso genah, tapi lek urusan fulus, Masya Allah, malaikat Israel kalah. Lewe medeni. Ya sudah, aib atau bukan itu? Aib. Awalnya boleh dibongkar? Tidak boleh, tapi karena kebutuhan orang lain perlu informasi, boleh apa enggak? Boleh. Dan orang yang dapat informasi tidak boleh nyebar. Tidak boleh apa? Nyebar. Atau utang piutang. Kak, aku diutangi duit mbek tonggomu. Tapi kok ketoknya mencurigakan. Ya apa sih kak sifatnya tonggomu tadi? Nah maka itu, kalaupun ternyata memang orangnya ruwet, boleh diberitahu. Supaya tidak memakan korban yang lain. Yang keempat, kapan ghibah itu boleh? Tak kasih contoh. Misalkan ruangan majelis taklim, orangnya banyak, 100 lebih. Sementara saya janjian sama salah satu jamaahnya. Sementara saya tidak pernah ketemu sama dia. Maka saya tanya, Bu Nina, saya janjian sama ibu yang namanya Fadlun. Yang mana orangnya? Nah kemudian ternyata yang misalkan Bu Fadlun pakai jilbab putih. Sehingga jilbab putih wakeh. Ditambahi lagi, di pojok. Ternyata yang di pojok pakai jilbab putih ada 3. Sing dia nak telu. Dibilang, sing irungi paling pesek. Sing irungi paling pesek. Padahal itu aib atau bukan? Aib. Tapi kalau memang itu untuk keperluan hajat, supaya gak salah orang, maka boleh apa enggak? Boleh. Yang terakhir, kapan ghibah itu boleh untuk membedakan satu orang dengan orang yang lain? Imam Bukhari punya guru, namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini pincang. Gurunya Imam Bukhari. Maka dalam ilmu hadis ditulis apa? Al-A'raj, si pincang. Padahal menyebutkan aibnya orang enggak boleh kan? Atau memberi julukan yang buruk si pincang. Tidak boleh. Tapi karena itu Abdurrahman di zaman tersebut uangnya wakeh.
yang namanya Abdurrahman, maka perlu dikasih spesifikasi. Ini Abdurrahman yang mana? Maka untuk membedakan satu dengan yang lain, selama orangnya ridho, boleh. Termasuk sama suami. Kalau niatannya memberi peringatan, mengambil pelajaran, kalau bisa namanya jangan disebut. Bang, mang pas pengajian ketemu salah satu ibu-ibu, bang, ya Allah bang, pas ditelepon bojone langsung nyentak. Apa telepon ae? Sekate mati ya? Iki sekate mati sik ngerepoti. Karo wong ngaji. Bojo koyo ngene iki tak gadekno payu piro iki. Nah, maka ceritakan selama niatnya untuk mengambil pelajaran. Yang terakhir tadi, kalau sudah dizolimi terus apa yang ketiga sampai lali saya. Menjauh, boleh. Karena memang ada syariat dalam Islam namanya begini, ijtinab mawatin al-fitan. Apa itu? Menjauhi tempat yang dimana pada tempat itu memunculkan fitnah. Contohnya apa? Kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diganggu siapa? Istrinya Raja Mesir, namanya Zulaikha. Ketika dimasukkan kamar, pintunya dikunci, jendela ditutup, si Zulaikha pakai pakaian yang seksi. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lungguh, ngetes iman. Nabi mosok kalah, lungguh ini tok Nabi Yusuf. Atau bahkan Zulaikhanya dilihat, ngetes iman. Enggak, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Fastabaqal bab, lari menuju pintu. Itu namanya menjauhi tempat yang di tempat itu dia rentan terkena fitnah. Itu Nabi. Apalagi kelas Anda. Maka kalau ada teman-teman yang memang teman itu memunculkan masalah, berpotensi mendatangkan dosa, boleh tidak dijauhi? Boleh. Supaya apa? Tidak toksik. Anda ngerti bahasa toksik ya? Teman yang toksik. Pokoknya koncoan bedai mesti rasan-rasan. Pokoknya koncoan bedai mesti masalah. Pokoknya koncoan bewang iki mesti mulia kepingin langsung senam zumba. Astagfirullahaladzim. Di tempat kami, Bu, ada kelompok senam perempuan bagus, tertutup, tidak ada kamera CCTV. Bahkan senamnya itu tidak ada musiknya. Jadi instruksinya itu langsung dari instrukturnya. Yuk 1, 2, tapi instrukturnya banci. Ada di sini. Tadi katanya ada di sini. Yang tertutup ada, yang tertutup Ustaz. Ada. Cuman yang banci enggak ada. Cowok Gresik insya Allah gagah-gagah Ustaz. Masya Allah. Enggak ada yang tulang lunak, enggak ada ya? Enggak ada Ustaz. Hasil presto enggak ada di sini ya? Ada. Nah sudah, saya ingatkan Bu, yo podo ae. Sudah tertutup. Enggak ada kamera. Enggak ada musiknya. Tapi lo kok tapi kan banci Ustadz. Loh, Mas yo banci tetap lanang Bu. Tapi kan enggak berhasrat. Mas yo enggak berhasrat tapi dia tetap laki. Nah yang namanya laki tidak boleh masuk di tempatnya perempuan, apalagi perempuan itu pakai pakaian yang pantas untuk senam. Ojo. Tidak tahu akhirnya diganti apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Di Gresik tidak ada ya? Tidak, yang instrukturnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian ada satu pertanyaan ke admin Majelis Taklim Muslimah Atibian Gresik Ustadz. Ada pertanyaan seperti ini. Kak, bagaimana menyikapi suami yang melarang istri keluar padahal untuk mengikuti kajian atau mengikuti taklim dengan alasan kan bisa dari medsos. Sedangkan bila kita hadir langsung kita juga bisa mendapatkan ilmu juga silaturahmi. Gimana Ustadz seperti itu? Begini Bu, rumah tangga itu isinya komunikasi. Ojo mek sak karepe dewe. Karepku ngene, karepe ndak bisa. Makanya bagaimana? Ngomong yang baik. Dan suami itu Bu, Anda tahu suami paling keren di dunia ini siapa? Fir'aun. Fir'aun itu kalau sudah punya keputusan wajib dilaksanakan. Salah satu keputusannya Fir'aun apa? Di tahun ini bayi laki dari keturunan Bani Israel harus dibunuh. Bayangin Bu, sampai mata ini bayi. Ketemu, dicari, bunuh. Masuk ke rumah-rumah, cari mana orang Israel dari Bani Israel yang punya anak. Laki, sikat. Kentir satu Bani Israel tuh di sungai.
ditangkap sama perempuan-perempuan yang ada di pinggir sungai, dibawa masuk ke dalam istana, diberikan kepada siapa? Asiyah, istrinya Fir'aun. Dan laki-laki itu Nabi Musa. Dan Anda cek dalam kitab Ibnu Katsir, judulnya Qasasul Anbiya. Sekian, cerita para nabi. Nabi Musa itu ciri khasnya apa? Rambutnya keriting cilik-cilik, badannya gemuk gemesin, kulitnya hitam. Maka ketika itu masih bayi, gemes apa enggak? Ketemu bayi cilik, lemu, mentek, rambutnya keriting, kulitnya ireng. Sementara Asiyah, maaf ya, perempuan mandul enggak punya anak. Ketika gendong, ya apa? Hampir dicokot ya, jangan dicokotnya. Dia ngomong sama Fir'aun. Ngomongnya apa? Ya Fir'aun, la taqtuluh, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Fir'aun, sing situ iku ojo dipateni. Wis tak pei. Dengerin dulu. Aduh, gresik, Masya Allah. Sudah, yang satu ini jangan dibunuh. Tak pei anak. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Atau kalau perlu kita ambil sebagai anak angkat. Apa jawabannya Fir'aun? Imma laki fana'am wa imma li fala hajat li alaih. Kalau buat kamu, pen. Saya gak butuh sama anak ini. Coba, pertanyaannya, semudah itukah Asiyah meyakinkan Fir'aun? Tentu tidak. Wong Fir'aun ini khawatir kekuasaannya bakal runtuh. Gara-gara satu anak laki-laki dari Bani Israel. Kalau sampai anak ini ternyata dia orangnya, ya hancur Fir'aun. Maka nggak akan semudah itu. Pertanyaannya, apa yang bikin Asiyah kok bisa sukses ngerayu Fir'aun sampai anak ini sama Fir'aun tidak dibunuh? Apa kuncinya? Ayo. Apa? Hah? Apa urusannya sama goyangan itu loh? Kok goyangan itu loh? Astagfirullah. Ya apa gresik ini? Apa urusan sama goyangan? Oh, tidak ada yang ngomong ya? Kebiasaan. Nah, apa masalahnya Bu? Dikatakan oleh para ulama tafsir, masalahnya satu, al-fa'al. Alif, lam, fa, hamzah, lam. Fa'lu. Fa'al itu apa? Al-kalimatut thayyibah. Ngomongi api. Duh suamiku, Masya Allah. Aku ini perempuan paling beruntung di dunia dapat kamu. Masih rada elek tapi yo tanggung jawab. Mas. Jadi pokok bagaimana istri itu pandai merayu siapa? Suami. Sampai endingnya apa? Sampai ini Bani Israel, bayi laki tidak sampai sama Fir'aun dibunuh. Karena apa? Ngomongnya baik. Nah, maka perempuan yo gitu. Maka perempuan itu kalau sama suami nyenggreng terus, suaminya mikir melok majelis taklim podo ae. Nah, maka supaya Anda itu diizinkan ngomongi rayuannya yang bagus, Bu. Suamiku, lanange jagat. Sing paling ganteng sak alam raya. Alam gaib ya, mati sampai hari ini. Nah, maka dirayu. Nah, terus yang perlu kita jawab begini, Bu. Kalau memang dengan semua ikhtiar ngomong api sudah, ngerayu sudah, baik sama suami sudah, ternyata suami tetap tidak mengizinkan, wajib nurut suami. Wajib nurut suami. Karena betul omongan suami, ngaji itu lewat YouTube bisa. TV-TV dakwah sekarang sudah banyak, radio bisa, buka Google bisa. Sementara datang ke majelis taklim untuk Anda tidak wajib. Sementara nurut kepada suami hukumnya wajib. Maka kalau suami ngelarang, setelah dirayu lah kok tetap pekerjaan rumah tangga beres juga tetap tidak boleh keluar ke majelis taklim, maka saat itu tetap harus nurut, ojo protes. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Itu cara paling tepat itu, paling cepat itu. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai, ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia. Sekarang waktunya kita
Untuk menambah keseruan, kita bagikan door prize dengan cara kuis dan 3 orang penanya pertama harap berdiri untuk menerima door prize. Silakan berdiri ibu-ibu yang tanya tadi. Ada Magicom, ada. Ada mesin cuci mini juga ada, paket umroh juga ada. Masya Allah, paket umroh? Kayaknya ada Ustadz. Dipaketin maksudnya. Oh.